KIPK, yaitu Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Alhamdulillah dari Universitas Airlangga Merdeka mendapatkan izin untuk melakukan etik penelitian yang dikelola oleh universitas. Dari dalam hal ini, LPPM akan melakukan sosialisasi terkait informasi, lalu juga pendaftaran dan juga cara pengisian terkait apa saja yang diperlukan dalam etik penelitian. Sebelumnya saya izin share terlebih dahulu. Hari ini terkait penyampaian materi selain dari LPPM juga akan disampaikan oleh Pak Adi ya, dan juga Bu Martina terkait pengisian protokol, yaitu ada dua, yaitu protokol terkait etik penelitian klinis dan juga etik penelitian hewan coba. Jadi untuk mendapatkan informasi bisa melalui uam.ac.id. Jadi mahasiswa atau bahkan eh, di luar kampus ya, mahasiswa di luar UM itu dapat mendapatkan informasi terkait KIPK melalui website UAM ya, di mana website UM ini yaitu um.ac.id, lalu nanti bisa masuk di bagian KIP, penelitian dan pengabdian, lalu bisa memilih bagian kolom paling bawah yaitu KIPK. Nah, di sini nanti diklik saja untuk websitenya ya. Nanti akan muncul terkait informasi terkait KIPK. Nah, di sini ada profil KIPK sendiri, yaitu Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Anwar Medika, yaitu tujuannya yaitu untuk memenuhi prinsip etik dan juga melindungi subjek penelitian, dalam hal ini bisa manusia ataupun hewan coba. Lalu di sini ada struktur organisasi, lalu juga ada alur penelitian, alur pengajuan etik ya bisa dibuka juga. Alurnya seperti ini, mulai dari pemohon, lalu prosesnya, lalu juga apakah ada et, apa jadwal uji etiknya atau tidak ya, itu juga sudah ada dalam alurnya. Lalu juga proses tim penelaah uji etik kemudian dinyatakan lulus ataukah kemudian dengan revisi atau bahkan ditolak ya, itu nanti akan ada di bagian ini tadi secara alurnya. Lalu ketika sudah lulus etik ya, maka akan dikeluarkan sertifikat layak etik. Ya, ini dari alurnya. Lalu pembiayaan etik mungkin sudah ada informasi ya. Jadi pembiayaan etiknya, nah, itu untuk mahasiswa internal ya atau UM yaitu 125.000. Lalu kalau untuk eksternal 150.000. Lalu eh, dosen, lalu ada juga non dosen ya atau peneliti. Nah, ini sudah tertera di dalam websitenya atau bahkan bisa dilihat dari flyer yang sudah disebarkan oleh dosen ataupun sivitas akademika. Jadi kalian bisa mengaksesnya. Lalu ini link pendaftaran, lalu ini juga dokumen pendukungnya. Di mana link pendaftarannya yaitu akan berupa seperti ini. Yaitu apa saja yang perlu diisi mulai dari nama, email, lalu ada alamat ya, lalu kota, nomor HP yang bisa dihubungi ya. Nantinya misal apabila ada kendala terkait eh, form atau bahkan protokol atau bahkan dokumen terkait kelengkapan etik penelitian, maka akan dihubungi oleh LPPM. Ya. Lalu asal program studi atau perguruan tinggi atau bahkan institusi, lalu disampaikan untuk NIP, NIDN atau NUTK untuk dosen atau NIM untuk mahasiswa. Lalu judul penelitiannya seperti apa dijelaskan. Lalu statusnya ini baru ya, eh, mahasiswa UM atau mahasiswa non UM, peneliti, non dosen atau bahkan dosen itu sendiri. Jadi dilihat dari status ini. Ya, siapa yang mengajukan ya, yaitu di list ya istilahnya. Nanti terus nominal transfernya dilihat dari yang sudah ada di sini. Misalnya mahasiswa 125.000 maka ditulis di sini 125.000. Ya. Lalu unggah dokumen proposal, jadi eh, untuk pengajuan penelitian etik penelitian ini tadi harus mengunggah dokumen proposal,
lalu juga unggah dokumen protokol ya. Ini eh, dipilih kemudian masuknya di etik penelitian klinis atau hewan coba. Kalau misalnya untuk etik klinis misalnya tinggal diklik saja nanti akan muncul protokol seperti ini ya, di mana kemudian kalian diminta untuk mengisi ini tadi. Lalu juga termasuk yang protokol etik hewan coba juga sama ya. Nanti akan muncul protokol seperti ini yang kemudian harus diisi oleh peneliti ataupun oleh mahasiswa. Lalu ketika sudah mengunggah dokumen protokol, juga harus mengunggah surat pernyataan yang di mana template-nya juga sudah ada di dalam formulir. Ya, surat pernyataan etik seperti nama hingga pernyataannya. Lalu juga transfer ya, di mana transfernya nanti akan kami sampaikan di sini ya untuk nomor rekeningnya. Mohon maaf sebelumnya ini belum ada, jadi nanti akan kami tambahkan lagi untuk nomor rekening di sini ya. Lalu unggah bukti transfernya ya, maka sudah bisa eh, mengirim terkait pengajuan etik penelitian ini tadi. Di mana cara prosesnya akan diproses dari 2 minggu hingga 4 minggu. Jadi maksimal eh, untuk sampai terbit ya layak etik itu kurang lebih bisa sampai 4 minggu atau 1 bulan kurang lebih. Jadi semakin cepat pendaftaran maka semakin cepat juga untuk proses eh, pengajuannya dan juga proses penelaannya ya. Nah, itu proses dari pengajuannya. Nah, untuk eh, form protokol ya, dalam hal ini protokol etik penelitian baik klinis maupun hewan coba akan disampaikan oleh Pak Adi untuk klinisnya, lalu juga untuk hewan coba akan disampaikan oleh Bu Mardina. Untuk Pak Adi terlebih dahulu kami mohon untuk share terlebih dahulu. Monggo, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rosi. Terdengar suara saya Pak Rosi? Nggih, terdengar tapi agak sedikit kecil, Pak Adi. Sebentar. Sudah nggih? Apa belum? Sudah, monggo Pak Adi. Nggih. Baik, saya share dulu nggih. Bentar, Pak. Lama nggak pakai Zoom, Pak. Lupa cara sharing. Oke, ketemu udah. Ya, udah nampak ya. Nah, teman-teman di sini saya akan jelaskan form protokol etik penelitian kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek. Jadi nanti ini untuk yang form protokol menggunakan manusia. Jadi meskipun secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi daftar isinya itu ada ini, judul penelitian, identitas peneliti, ringkasan usulan penelitian, dan seterusnya ya. Akan saya langsung bahas saja satu-satu ya. Yang pertama judul penelitian di sini nanti dilakukan penulisan judul penelitian, autornya kelihatan kan ya. Kemudian lokasi penelitian ditulis di mana, waktu penelitian yang direncanakan, mulainya kapan, selesainya kapan ditulis. Kemudian apakah penelitian ini multi-center atau enggak, tinggal dicentang gitu ya. Kemudian jika multi-center sudah mendapatkan persetujuan etik center atau institusi yang lain, kalau iya dicentang, kalau belum maka tidak gitu ya. Nah, ini identitas penelitinya, ada peneliti utama,
kemudian ada anggota peneliti. Jadi ini semua ditulis gitu. Nah, kemudian poin C, ringkasan usulan penelitian. Jadi ring- yang pertama, membuat ringkasan dalam 200 sampai 400 kata. Ditulis dalam bahasa yang mudah difahami oleh awam, bukan dokter atau profesional kesehatan. Jadi, teman-teman nanti bikin ringkasan penelitian kayak resume gitu, berisi kayak tujuan penelitian, manfaatnya apa, kemudian sampelnya apa, kemudian metodologinya bagaimana. Nah, itu dituliskan di sini dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang awam. Karena nanti reviewernya itu, penelaahnya itu ada yang dari orang awam juga gitu. Kemudian justifikasi. Hmm. Justifikasi sih, ya. Justifikasi penelitian. Tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Manfaatnya untuk penduduk di wilayah penelitian ini dilakukan. Jadi ini adalah manfaatnya. Kemudian isu etik. Jadi isu atau masalah yang sedang dihadapi oleh penelitinya sehingga dilakukan penelitian itu. Jadi isu apa atau masalah apa yang akan dilakukan penelitian gitu. Kemudian poin E, ya, harus dibaca. Ya, poin E, ringkasan daftar pustaka. Di sini itu bukan kalian menuliskan daftar pustaka, tapi kalian menggambarkan penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah masalah kesehatan atau masalah penelitian kalian yang diteliti itu memiliki prevalensi yang cukup tinggi dan dipengaruhi berbagai faktor, sehingga mungkin di tempat lain ada yang hasilnya positif, di tempat lain ada hasilnya negatif, sehingga menarik untuk bisa diangkat. Itu. Jadi nanti ditulis di sini. Mungkin ini sebagai kayak literatur review gitu ya, ringkasan daftar pustaka ini. Jadi bukan menulis daftar pustaka yang digunakan, bukan, tapi kayak membuat literatur review. Biasanya kalau sudah membuat bab satu, di bab satu itu harusnya ada gap penelitian, nah di sini dituliskan gitu. Kemudian kondisi lapangan, gambaran singkat lokasi penelitian, itu penelitian dilakukan di mana gitu ya. Kemudian informasi ketersediaan fasilitas yang layak untuk keamanan dan ketepatan penelitian itu eh, terkait lokasi penelitian memiliki fasilitas yang memadai atau tidak gitu. Kemudian informasi demografis. Jadi menunjukkan wilayahnya itu seperti apa kondisi demografinya. Selanjutnya desain penelitian, tujuan penelitian, hipotesa, pertanyaan penelitian, asumsi dan variabel penelitian. Ini saya rasa sudah ada di proposal. Kemudian tinggal diisikan aja ya. Kemudian deskripsi detail tentang desain penelitian, meliputi kerangka konsep penelitian, alur penelitian, instrumen penelitian. Jadi ini seperti yang ada di bab ini bab 3, yang lainnya ada di bab 4. Kayak gitu. Kemudian bila uji coba klinis, deskripsi harus meliputi apakah kelompok treatment ditentukan secara random, apakah blinded atau terbuka. Nah, ini nanti ditulis kalau melakukan uji coba klinis, jadi melakukan intervensi. Tapi kalau bukan, misalkan retrospektif atau cuma observasional, itu tinggal ditulis tidak relevan, gitu aja. Tapi tetap harus diisi. Kalau tidak diisi, maka akan terkena revisi, perbaikan, gitu ya. Kemudian sampling, jumlah subjek yang dibutuhkan, ini ada di proposal pastinya, jadi jumlah sampelnya berapa, kemudian kriterianya, kriteria inklusi, kriteria eksklusi, itu dituliskan di sini. Kemudian kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini adalah anak, orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan setelah penjelasan.
Jadi orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan setelah penjelasan itu, misal pasien yang tidak sadar atau sedang pingsan atau sedang koma. Nah, pasien-pasien seperti itu yang masuk di kelompok rentan. Jadi dituliskan di sini alasannya kenapa melibatkan pasien anak atau kelompok rentan. Kalau tidak menggunakan kelompok rentan, maka tinggal dijawab tidak relevan. Kemudian intervensi. Penggunaan data sekunder kualitatif cukup tulis tidak relevan, lanjut ke manfaat. Jadi kalau yang bagian intervensi, seperti yang saya bilang tadi, penggunaan data sekunder, jadi tidak melakukan pengambilan data apapun dari apa namanya dari pasien. Jadi misal menggunakan rekam medis, data lab. Nah, cuma menggunakan data lab pasien aja atau menggunakan data rekam medis itu tinggal dijawab tidak relevan. Tapi kalau menggunakan treatment, kemudian memberikan rute pemberian dosis, interval dosis, atau menggunakan treatment produk pada pasien. Jadi yang awalnya misal pasien hipertensi hanya mendapatkan captopril, kemudian ditambahkan misal contohnya obat diuretik, eh, furosemid gitu, kita tambahkan furosemid, maka dideskripsikan dan dijelaskan semua intervensi yang diberikan. Tapi kalau tidak, tinggal dijawab tidak relevan. Kemudian rencana justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi selama penelitian. Ini dilakukan kalau melakukan intervensi ya. Kalau tidak melakukan intervensi tidak usah ditulis. Kemudian treatment pengobatan yang diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi selama penelitian. Saya rasa kalau ini penelitian klinis atau penelitian yang menggunakan intervensi, ini sudah ada di proposal. Jadi selama penelitian pasien tidak boleh menggunakan obat apa atau boleh menggunakan obat apa gitu. Jadi diatur pasiennya. Tapi kalau penelitiannya bukan intervensi, maka tidak dijelaskan, maka tinggal dijawab tidak relevan. Tes klinis atau lab atau tes lain yang harus dilakukan, ini juga dijelaskan di sini. Kemudian poin C, monitor hasil. Jadi di sini eh, pemantauan hasil yang dilakukan pada pasien gitu ya. Sampel dari form laporan khusus yang sudah distandarisasi, metode pencatatan respon terapeutik. Jadi ini itu ibaratnya kayak lembar pengumpul data kalau di yang mahasiswa gunakan kayak gitu. Jadi apa aja yang dinilai bukan dinilai, diambil datanya dari pasien gitu. Kemudian poin K, penghentian penelitian dan alasannya. Subjek dapat dihentikan apabila menarik diri secara sukarela gitu ya. Misalkan dituliskan seperti itu. Kemudian tidak bersedia melanjutkan pengisian data atau data yang diberikan tidak lengkap. Jadi peneliti dapat menghentikan secara keseluruhan apabila ditemukan pelanggaran etik oleh pasien gitu. Jadi ini penghentian kapan subjek bisa diberhentikan dari penelitian atau uji klinis. Jadi misal kalau eh, kita melakukan intervensi, pasiennya kita larang menggunakan obat diuretik selain furosemid, tapi dia menggunakan obat diuretik lainnya, misalkan HCT gitu. Ya otomatis akan merusak data penelitian kita, jadi menimbulkan bias sehingga bisa kita reject, kita hentikan penelitiannya. Kayak gitu. Kemudian adverse event dan komplikasi. Ini kejadian yang tidak diharapkan. Metode pencatatan dan pelaporan adverse event atau reaksi dan syarat penanganan komplikasi. Ini diisi kalau misalkan cuma observasional, maka tidak usah diisi. Tinggal diisi
tidak relevan gitu aja. Tapi kalau intervensi tinggal dicatat apa yang terjadi kayak gitu. Kemudian resiko-resiko yang diketahui ini juga dicatat kalau intervensi, kalau yang observasional yang data rekam medis itu tinggal dibilang tidak relevan. Kemudian penanganan komplikasi ini diisi kalau intervensi. Ya, penanganan komplikasi ini wajib diisi, tapi kalau cuma observasional penelitiannya itu diisi tidak relevan. Seperti di yang ditulis tadi di atas, saya kembali sebentar. Nah, ini ya, pengguna data sekunder kualitatif cukup tulis tidak relevan, lanjut sampai ke manfaat. Jadi poin I sampai poin M ini diisi tidak relevan semua. Lanjut langsung ke manfaat. Nah, ini manfaat peneliti secara pribadi bagi subjek dan bagi yang lainnya, tinggal ditulis. Saya rasa ini sudah ada di proposal juga. Harusnya kalian tinggal kopas aja dari proposalnya kalian. Karena nanti, kenapa kok harus seperti ini? Karena nanti penelaah itu tidak membaca proposal, tapi membaca form pengisian etik ini. Gitu ya. Kemudian jaminan keberlanjutan manfaat. Yang poin O, ya, jaminan keberlanjutan manfaat. Kemungkinan keberlanjutan akses bila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan. Yang nomor dua, modalitas yang tersedia. Nomor tiga, pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, organisasi yang akan membayar, dan berapa lamanya. Yang poin O ini, kalau observasional, maka tinggal dijawab tidak relevan. Karena kita tidak melakukan ini semua kalau observasional. Tapi kalau intervensi wajib. Jadi penelitian intervensi itu eh, banyak yang harus difikirkan ya, gitu. Kalau misal jaminan keberlanjutan manfaat ini belum ada di proposal, maka wajib didiskusikan kembali dengan pembimbingnya masing-masing. Jaminan keberlanjutan manfaat bagaimana? Gitu. Sehingga kalian nanti yang penelitian intervensi bisa mengisi poin O ini, gitu. Kemudian inform consent. Inform consent, cara mendapatkan persetujuan yang pertama. Jadi inform consent itu diperoleh dengan tertulis. Setelah peneliti memberikan penjelasan ke pasien secara lisan dan kemudian pasien bersedia, kemudian tanda tangan. Ada formnya sendiri, inform consent. Tapi nanti di sini tinggal dijelaskan saja. Kalian mendapatkan inform consent itu bagaimana caranya. Kemudian kalau khusus ibu hamil, ada perencanaan untuk monitor kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka panjang maupun pendeknya, gitu ya. Tapi kalau tidak menggunakan pasien ibu hamil, maka tinggal dijawab tidak relevan. Kemudian wali, kalau wali ini, sebentar, saya tes laptop ya. Ya, saya lanjutkan untuk yang wali. Wali ini wajib diisi kalau pasiennya itu tadi anak ya, anak yang masih belum bisa memberikan atau mengisi inform consent. Jadi anak dan pasien yang tidak sadar, pingsan maupun koma. Jadi harus ada walinya. Gitu. Tapi kalau pasiennya misal observasional pasiennya pasien dewasa maka bisa diisi tidak relevan. Kemudian kalau menggunakan pasien anak itu bisa diisi tidak relevan. Sorry. Kalau menggunakan data rekam medis bisa diisi dengan tidak relevan gitu.
Kemudian bujukan, bujukan, deskripsi, bujukan atau insentif pada calon subjek untuk ikut berpartisipasi seperti uang, hadiah, layanan gratis, atau yang lain. Nah, kalau di sini kita observasional biasanya tidak menggunakan bujukan. Jadi kalau datanya data rekam medis itu tidak menggunakan. Tapi kalau observasional ke pasien, misalkan menggunakan kuesioner, nah itu wajib ada rujukannya. Jadi pasiennya ini setelah mengisi kuesioner akan diberikan apa? Seperti itu. Itu dituliskan. Kemudian rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta atau riset lain tentang topik yang sama yang bisa mempengaruhi keberlangsungan keterlibatan subjek dalam penelitian. Untuk nomor dua ini bisa diisi langsung penelitinya sendiri ya. Jadi peneliti bertanggung jawab memberikan informasi yang jujur dan terbaru terkait manfaat dan potensi ketidaknyamanan selama masa penelitian. Jadi yang bertanggung jawab itu siapa? Ya peneliti yang paling bertanggung jawab. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian pada subjek atau partisipan. Nah, ada penelitian yang hasilnya itu bisa disampaikan ke pasiennya atau ada penelitian yang hasilnya rahasia gitu. Terserah, tergantung jenis penelitiannya. Mau disampaikan hasilnya atau tidak disampaikan hasilnya. Saya kasih contoh misalkan pemeriksaan ini penelitian misal misal ya ekstrak eceng gondok sebagai anti hipertensi. Nah, di situ pasiennya sebelum minum eceng gondok, ekstrak eceng gondok, itu dilakukan penelitian tekanan darah. Disampaikan, oh pasien ini ternyata tekanan darahnya 150/100 kayak gitu. Kemudian di treatment dengan ekstrak eceng gondok, kemudian turun selama 1 bulan observasi in, in apa penggunaan eceng gondoknya, kemudian setelah 1 bulan kemudian kita tes i- apa tekanan darahnya. Nah, ternyata turun menjadi 120/90 kayak gitu. Nah, itu boleh disampaikan, boleh, silahkan. Tapi ada penelitian yang hasilnya tidak disampaikan. Monggo itu terserah peneliti, nanti bisa dituliskan di sini. Tapi kalau penelitiannya menggunakan rekam medis, saya rasa tidak tinggal dijawab tidak relevan gitu ya. Kemudian penjagaan rahasia. Jadi proses rekrutmen serta langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan selama rekrutmen. Biasanya rekrutmen itu pengambilan sampelnya itu dilakukan secara terbuka ya. Jadi eh, siapa aja itu terbuka untuk menjadi responden penelitian kayak gitu. Tinggal nanti dilakukan ini nomor dua, langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh peneliti. Jadi datanya itu disimpan misalkan tidak menggunakan nama, cuma menggunakan kode gitu. Atau apa namanya? Tidak mengambil alamat pasien juga. Alamat pasien hanya untuk berhubungan apa namanya komunikasi kalau terjadi apa-apa itu. Tapi tidak diekspos di data penelitian. Jadi biasanya yang tidak diekspos itu nama, alamat pasien, sama nomor telepon pasien. Selain itu boleh, jadi kayak umur, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian pendidikan itu boleh gitu. Tapi kalau nama, alamat, sama nomor telepon itu tidak boleh. Jadi di sini harus
jelaskan gitu. Biasanya misal menggunakan inisial Tuan A, Nyonya A, atau dengan kode pasien satu, pasien nomor 2 gitu. Jadi menggunakan kode. Kalau pernah nonton drakor mungkin kayak itu apa Squid Game itu. Jadi dengan nomor, tidak menggunakan nama gitu ya. Itu bisa. Kemudian nomor 3, informasi tentang bagaimana kode. Nah, ini kode yang tadi itu ya. Kemudian kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau material biologis. Nah, ini eh, ini bisa dijelaskan bahwa data yang diambil itu tidak akan digunakan di luar fungsi untuk penelitian gitu. Jadi data hanya digunakan untuk penelitian ini aja. Jadi tidak akan digunakan untuk penelitian lain atau dijual ke orang lain kayak gitu. Jadi bisa dituliskan seluruh data yang didapat hanya digunakan untuk penelitian apa yang akan dilakukan. Ini saja gitu. Hmm. Kemudian rencana analisisnya, deskripsi tentang rencana analisa statistik termasuk rencana analisa interim bila diperlukan dan kriteria bila atau dalam kondisi bagaimana akan terjadi penghentian dini keseluruhan penelitian. Nah, ini bisa dituliskan menggunakan metode statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian, gitu ya. Jadi, metode analisisnya seperti apa. Kemudian monitor keamanan. Monitor keamanan ini kalau penelitiannya observasional, maka bisa ditulis tidak relevan. Tapi kalau penelitiannya menggunakan intervensi, maka harus dituliskan. Dan itu sudah ada di proposal. Kalau belum ada, maka dikonsulkan lagi dengan pembimbing monitor keamanannya seperti apa, gitu. Kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini bisa dari konflik finansial atau yang lainnya, yang mempengaruhi keputusan para peneliti atau personel lainnya. Jadi misalkan gini, konflik finansial. Jadi peneliti itu dibiayai oleh rumah sakit yang melakukan di tempat penelitiannya gitu. Atau melakukan penelitian ke anak buahnya atau ke atasannya. Nah, itu tidak boleh. Harus dijelaskan. Kalau tidak terjadi konflik kepentingan, maka tinggal ditulis tidak terjadi konflik kepentingan. Kemudian manfaat sosial. Nah, manfaat sosial ini untuk riset dilakukan pada setting sumber daya lemah, kontribusinya, dan selanjutnya itu bisa dituliskan penelitian ini berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran kesehatan masyarakat. Nah, gitu. Itu salah satu contoh manfaat sosial. Kemudian yang nomor 2 ini ya, yang nomor 2 ini pelibatan sosial ya. Nah, bila perlu, masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan protokol atau dokumen ini. Nah, ini bisa diisikan, saya kasih contoh, masyarakat dilibatkan sebagai subjek penelitian dengan pendekatan yang mendekati nilai normal atau nilai lokal yang berlaku, kayak gitu. Kemudian hak atas data, terutama bila sponsor adalah industri, kontrak yang menyatakan siapa pemilik hak publikasi hasil riset, dan kewajiban untuk menyiapkan bersama dan diberikan pada para PI draft laporan hasil riset. Nah, kalau di sini tidak ada sponsor, maka tinggal ditulis peneliti gitu ya. Atau kalau ada mengikuti project dosen gitu ya, itu bisa dituliskan gitu. Kemudian publikasi. Nah, publikasi ini bisa dituliskan rencana publikasinya itu
yang akan dipublish itu datanya apa aja gitu. Jadi misalkan data-data rahasianya tadi tidak akan dipublish. Kemudian yang nomor dua, bila hasil negatif, nah ini bagaimana bila hasil risetnya negatif? Jadi kalau misalkan hasil risetnya negatif itu tetap akan dipublish atau tidak. Misal tadi saya kasih contohnya ekstrak eceng gondok tadi ya. Ternyata eceng gondok ini tidak bisa memberikan efek anti hipertensi. Nah, hasilnya ini akan dipublish atau enggak? Gitu. Kalau tetap dipublish dituliskan, kalau tidak ya dituliskan alasannya kenapa. Kayak gitu. Kemudian pendanaan ya, pendanaan ini kalau tidak ada sumber pendanaan maka ditulisnya sumber dananya berasal dari peneliti gitu. Kalau ada tinggal ditulis dari mana. Kemudian komitmen etik ya. Komitmen etik ini yang pertama dituliskan peneliti akan menyatakan mematuhi seluruh prinsip etik penelitian kesehatan. Pada intinya seperti itu. Peneliti akan mematuhi seluruh prinsip penelitian etik kesehatan. Kemudian untuk yang nomor dua ini riwayat usulan. Oh, kalau yang ini track record ini kalau belum pernah mengajukan etik bisa ditulis belum pernah melakukan pengajuan etik gitu. Kalau sudah pernah bisa diisikan waktu penelitian apa dan nomor etiknya berapa gitu. Kemudian nomor tiga, terdapat pemalsuan data akan ditangani sesuai polis sponsor. Nah, jadi ini pernyataan bahwa peneliti a- bila melakukan pemalsuan data akan siap dilakukan sanksi sesuai kebijakan institusi yang berlaku seperti itu. Ya, kemudian nah kalau yang ini daftar pustaka dari penelitian yang dilakukan gitu. Kemudian kalian isi tanda tangan dan dilampirkan CV atau biodata peneliti utama, sampel formulir laporan atau lembar pengumpul data gitu ya. Ini juga ada sampel informasi pengumpulan data, kemudian inform konsennya seperti apa, brosurnya kalau ada, dan lain-lain yang dibutuhkan. Jadi nggak harus ada. Kalau misalkan penelitiannya tidak menggunakan brosur, ya tidak usah ada brosur. Misal penelitiannya adalah menggunakan kuesioner, yang dikumpulkan adalah kuesionernya, bukan lembar pengumpul data. Gitu. Baik, untuk pengisiannya seperti itu, nanti kalau sudah dibentuk dalam PDF dan bisa dimasukkan atau diupload dalam link yang sudah dijelaskan sama Pak Rosi tadi. Seperti itu nggih, teman-teman. Mungkin dari saya sampun Pak Rosi. Oke, terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya terkait protokol etik eh, klinis ya. Selanjutnya saya berpindah untuk protokol etik hewan coba kepada Bu Martina. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Rosi untuk waktunya. Suara saya terdengar nggih? Jelas nggih? Oke, terdengar jelas Bu. Oke. Mungkin saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Adi. Kalau Pak Adi tadi menggunakan subjek manusia ya, kalau yang akan saya jelaskan ini dengan objek hewan coba. Jadi untuk awal mungkin perlu kami sampaikan bahwa telaah yang dilakukan oleh tim etik ini tidak menelaah metode yang dimiliki oleh peneliti, tetapi lebih kepada etik kepantasan, kemudian kesejahteraan dan keselamatan baik pada manusia maupun hewan coba, begitu. Kemudian eh, untuk etik ini sebaiknya diurus sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan begitu. Jadi kalau sudah sertifikat etiknya keluar bisa dilakukan penelitian
penelitian. Kalau belum, sebaiknya menunggu etik penelitian keluar ya hasilnya. Jadi mungkin bisa jauh-jauh hari, bisa bareng ya proposal dan etik penelitian. Kemudian untuk etik penelitian hewan coba ini prinsipnya ada tiga hal, replacement, reduction, dan refinement. Yang pertama untuk replacement ini penggantian ya. Jadi kalau misalkan ada metode eh, selain menggunakan hewan coba, baik itu mungkin pakai kultur atau yang tidak menggunakan hewan coba itu lebih diutamakan. Tapi kalau misalkan tidak ada metode-metode lain selain hewan coba, nah itu bisa digunakan, baru bisa digunakan hewan coba. Prinsip yang kedua yaitu pengurangan atau reduction. Sebisa mungkin hewan coba yang digunakan itu tidak banyak ya, tapi sesuai dengan metode penelitian yang dibutuhkan saja. Mungkin bisa dilebihkan satu atau dua, tetapi seminimal mungkin menggunakan hewan coba. Seperti itu. Kemudian yang ketiga penyempurnaan atau refinement. Ini prinsipnya adalah kita menggunakan metode-metode yang tidak menyakiti ya hewan coba. Misalkan pada saat eutinasi atau pematian hewan coba itu dipilih metode yang tidak menyakiti. Jadi misalnya dengan dislokasi langsung atau bius gitu ya. Kemudian pemilihan pengambilan darah mungkin juga harus dilakukan oleh orang yang terampil. Nah, itu prinsip-prinsipnya 3R kalau di hewan coba. Lalu selain 3R tadi, kita juga memastikan bagaimana kebebasan hewan coba dari rasa lapar ya. Kita harus memberikan apa namanya pakan yang eh, melimpah seperti itu ya, tidak kekurangan, kemudian dihindarkan dari rasa sakit, lalu kebersihan kandang juga diperhatikan, kenyamanan, ketakutan ya, misalnya juga menggunakan transportasi gitu ya, kalau kita pakai hewan coba misalnya mengambil dari UNER begitu, kemudian kita akan lakukan apa pengamatan di Universitas Sanor Medica, maka selama proses transportasi harus diceritakan bagaimana eh, apa namanya kita memposisikan hewan coba ini pada kondisi yang aman dan nyaman bagi hewan coba tersebut. Untuk protokolnya dijelaskan juga begitu Pak Rosi? Nggih, Bu, biar paham teman-teman sekalian untuk Ya, pengisiannya. oke. Ya, prinsipnya sebenarnya ada yang sama dengan apa manusia ya tadi ya. Sudah terlihat untuk protokolnya? Sudah? Ya, jadi Masih untuk belum, protokol sudah belum, terlihat. masih Oh, belum. belum. Sudah Pak Rosi? Belum? Masih belum. Mohon ditunggu sebentar, nggih. Bu Martina terlempar dari Zoom. Jadi kita menunggu terlebih dahulu untuk penjelasan terkait protokol etik hewan coba. Sekalian juga saya mengingatkan kembali ya bahwa informasi terkait KIPK bisa diakses melalui uam.ac.id di bagian penelitian dan pengabdian di bagian bawah
kolom penelitian dan pengabdian ada KIPK, jadi bisa diakses melalui eh, website kampus ya. Jadi untuk mungkin kalau teman-teman juga mau membagikan ke teman-teman di luar UM, saya persilakan. Ya, ya. Bu Martina sudah kembali? Oke. Ya. Mungkin boleh dibantu Pak Rosi untuk menayangkan ininya ya. Baik, sebentar. Oh iya. Oke. Ya, ini untuk protokol etik penelitian hewan coba kurang lebih hampir sama seperti manusia ya. Jadi kalau adik-adik nanti menggunakan objek hewan coba yang di-download adalah protokol etik yang hewan coba, bukan yang manusia. Boleh langsung ke bawah, Pak. Di bagian ini nanti ditandatangani. Kemudian untuk judul ya dituliskan peneliti utama, kemudian multisenter atau tidak. Ini kalau hewan biasanya tidak multisenter ya di satu tempat biasanya beda dengan kalau di penelitian manusia itu kan mungkin bisa lebih dari satu rumah sakit seperti itu. Lalu tujuan tujuan prosedur ini untuk apa? Penelitian atau pengembangan produk mungkin obat atau yang lain. Hewan yang digunakan di sini dituliskan ya jenis hewannya, apakah menggunakan mencit, mus musculus atau tikus. Kemudian strainnya juga dituliskan galurnya, Balpsi atau DDY, jenis kelamin yang digunakan, kemudian berat badan yang digunakan dan juga jumlah ya. Jumlah ini penting biasanya penelaah melihat di jumlah ini berdasarkan prinsip tadi. Lalu untuk justifikasi hewan dituliskan mengapa hewan yang dibutuhkan sekian ya, misalnya 24 mungkin berdasarkan rumus Federer dengan jumlah perlakuan 6, kemudian ulangannya 4, jadi butuhnya 24 seperti itu. Lalu asal hewan coba juga dituliskan ya, berasal dari mana, dia mungkin diambil dari UNER begitu dengan sertifikat atau dari mana bisa dituliskan. Apabila ada perpindahan di sini juga dijelaskan, misalnya dari UNER ke Universitas Anor Medika diangkut menggunakan apa begitu ya untuk menjamin kenyamanan dari hewan coba. Lalu kualifikasi personel di sini anggotanya dituliskan nama, pendidikan, peranan dalam penelitian. Kalau ada yang memiliki pelatihan atau pengalaman hewan coba bisa dituliskan atau pengalaman praktikum mungkin ya boleh seperti itu. Kemudian atau juga bisa memasukkan nama dosen ya. Ada beberapa dosen juga yang punya pelatihan terkait hewan coba. Lalu 2.6 ini sama seperti klinis tadi ya, jadi melakukan ringkasan penelitiannya seperti apa, begitu, objeknya apa, tujuannya apa, relevansinya dengan hasil penelitian seperti apa, secara orang awam begitu ya, bukan dengan bahasa dokter. Kemudian apakah menggunakan hewan coba dapat memberikan manfaat untuk subjek yang bersangkutan. Jadi di sini dijelaskan manfaat untuk hewan cobanya maupun bagi peneliti. Seperti itu. Kemudian prosedur penggunaan hewan coba di sini dituliskan secara singkat, spesifik, model hewan cobanya. Kemudian kriterianya juga bisa dituliskan, kriteria inklusi mungkin berat badan, jenis kelamin yang digunakan. Kemudian bagaimana kalau misalkan terjadi putus uji ya, putus uji ini misalnya hewannya mati atau sakit begitu kan tidak bisa dilanjutkan untuk penelitian. Nah, nanti bisa dijelaskan apa yang langkah-langkah apa yang dilakukan kalau misalnya hewan tersebut sakit ya, kalau sakitnya tidak seberapa menyiksa dalam jangka waktu yang lama, itu bisa diberikan treatment, tapi kalau menyiksa dalam jangka waktu yang lama, biasanya dieutinasi atau dimatikan. Kemudian masalah etik yang mungkin timbul dari penelitian kita, mungkin dari jumlahnya terlalu banyak bisa dituliskan, atau kita melakukan perlakuan ya seperti penyuntikan, pemberian obat, pengambilan darah ya, atau
proses pematian ini dituliskan dan bagaimana cara mengatasinya supaya tidak menimbulkan ke apa namanya kesakitan ya bagi hewan coba. Apa yang dilakukan seperti itu. Mungkin teknik penggunaan teknik sondenya atau teknik pengambilan darahnya dilakukan oleh orang yang sudah profesional, misalnya boleh digunakan sebagai cara mengatasi. Kemudian pertimbangan hewannya, hewan penelitian mohon dijelaskan alasan menggunakan spesies tersebut ya. Eh, Mungkin kemudian dituliskan apabila ada alternatif non hewan. Misalnya yang saya sudah sampaikan tadi, mungkin tidak ada alternatif seperti kultur sel atau kultur bakteri begitu. Kalau ada bisa dituliskan, kalau tidak ada, misalkan hanya bisa dengan hewan coba, ya bisa dengan hewan coba dituliskan seperti itu. Tidak ada alternatif ya. Kemudian, apakah penelitian ini menggunakan pengulangan ya? Dituliskan ya kalau ada pengulangan, kemudian dijelaskan kepentingan pengulangannya, biasanya untuk apa namanya validitas data ya. Kalau tidak menggunakan pengulangan bisa dicentang tidak, seperti itu. Kemudian berikutnya, apakah hewan yang digunakan pada penelitian ini pernah digunakan untuk penelitian sebelumnya ya? Kalau tidak, dicentang tidak. Kalau iya, mohon disebutkan prosedur apa namanya yang pernah dilakukan pada hewan tersebut. Misalnya sudah pernah digunakan untuk penelitian sebelumnya. Lalu berapa lama hewan akan digunakan juga dituliskan, misalnya mulai dari kita aklimatisasi 3 sampai 5 hari, kemudian pemberian hewan pemberian apa perlakuan 7 hari, lalu proses pematian gitu ya atau pengamatan itu total dituliskan semuanya di berapa lama hewan coba ini digunakan mulai tahap persiapan. Lalu prosedur penggunaan hewan coba, ini prosedur anestesinya juga dituliskan ya, menggunakan anestesi apa, di sini kemudian pakai menggunakan dosis berapa, rutenya juga dituliskan, apakah per oral atau apa namanya dengan injeksi seperti itu, intramuskular dan lain-lain, intravena juga boleh dituliskan. Kemudian frekuensi anestesi, ya ini kalau misalkan diberikan anestesi ya, tapi biasanya langsung eutanisia itu bisa langsung dimatikan. Kemudian terus berikutnya, Pak Rosi, durasi pemberian anestesi, ini kemudian memonitor prosedur anestesi. Lalu kalau ada kemungkinan rasa nyeri atau stres ini juga bisa dipantau ya selama proses penelitian dilakukan. Jadi kita tidak membiarkan hewan tersebut begitu saja hanya untuk apa namanya kepentingan pengambilan data ya, tetapi kita juga memonitor apabila ada rasa sakit yang mungkin diderita oleh hewan coba. Misalnya setelah sonde kemudian dia merasakan kesakitan di bagian mulut atau tenggorokannya ya ini bisa terlihat dari tingkah laku hewan cobanya ya ada yang apa namanya inaktif ya ada yang apa namanya responnya berkurang kehilangan nafsu makan ya garuk-garuk biasanya gitu jadi banyak hal-hal yang bisa kita lihat untuk memonitor rasa sakit setelah pemberian perlakuan. Kemudian, kalau kita menggunakan analgesik untuk mengurangi rasa sakit, bisa dituliskan juga dosisnya berapa, rutenya, frekuensinya. Kemudian berikutnya, ini obat-obatan yang digunakan apabila kita menggunakan antibiotik, misalnya ya, seperti itu. Selanjutnya, mohon disebutkan agen yang diketahui memiliki kontraindikasi atau mempengaruhi validitas data, begitu ya. Jadi ini untuk intervensi obat ya, mungkin ya eh, obat tertentu kontraindikasi dengan obat yang lain atau dengan makanan atau nutrisi ya, itu juga mungkin bisa mempengaruhi validitas data, bisa dituliskan kalau memang ada. Kemudian prosedur pembedahan ini bisa dituliskan.
berapa jumlah hewannya, kemudian jenis pembedahannya, ya, ada yang langsung dimatikan ya begitu. Terminal kalau langsung dimatikan itu terminal berarti non survival. Cenderung biasanya kebanyakan penelitian yang terminal ya. Kalau yang survival ini jarang sekali dilakukan ya, kecuali mungkin dokter hewan begitu ya. Kemudian dituliskan juga apabila ada ajuvan atau antibodi yang diberikan. Lalu untuk uji tingkah lakunya yang dicek apa saja? Apakah kita melihat tingkah laku hewan coba misalnya pada uji toksisitas begitu ya? Kalau iya bisa dituliskan metodenya apa saja yang dilihat ya tingkah laku, perubahan fisik, perubahan tingkah laku bisa dituliskan di monitor di sini. Kemudian penggunaan agen-agen hazardous ya seperti radioaktif. Saya rasa kayaknya tidak ada yang penelitian ini ya. Atau zoonosis. Zoonosis ini induksi misalnya dengan bakteri atau parasit yang juga bisa menjangkit manusia ya. Ini zoonosis. Ini terkait dengan biosafety-nya baik untuk hewan coba maupun eh, peneliti atau lingkungan di sekitarnya. Oke, kemudian kalau kita juga pakai agen karsinogenik misalnya ya dituliskan ya, kemudian agen infeksius, misalnya kita menginduksi dengan bakteri penginfeksi begitu bisa dituliskan ya, agen zoonosis tadi ya, penyakit yang diinduksikan dan bisa menjangkit manusia juga diberikan bahan beracun ya, misalnya kita menggunakan induksi karagenan dengan dosis tinggi misalnya ya. Kemudian biosafety level ini kalau menggunakan tadi apa namanya agen-agen penginfeksi harus dituliskan biosafety levelnya. Kemudian prosedurnya juga dilakukan di mana, di lingkungan steril atau tidak gitu. Kemudian APD yang digunakan juga bisa dicentang apa saja. Ya kalau yang non infeksi mungkin ya cukup gloves dan masker. Selanjutnya, kemungkinan paparan ya, kalau kita menggunakan apa namanya tadi bahan-bahan beracun ya, kemungkinan lewat mana saja, mungkin pernafasan, inhalasi, atau ingesti, atau injeksi, ini bisa dicentang juga, bisa dijelaskan. Kemudian bentuk paparannya ya, bisa dicentang juga untuk peneliti atau untuk hewan. Kemudian berikutnya, jelaskan prosedur manakala terjadi kecelakaan paparan ya, dituliskan juga. Barangkali ada yang menyakiti sesama tikus ya, tikus menyakiti tikus. Itu juga bisa ya. Nah, itu nanti bagaimana cara mencegahnya? Mungkin pembatasan di kandang juga bisa ya. Em, Kemudian cek apa namanya? Agresivitas dari masing-masing hewan coba juga bisa disendirikan ya, mencit yang agresif juga biasanya pembatasan tergantung ukuran kandang ya, kalau tidak seberapa besar itu bisa tiga tiga mencit atau tiga hewan coba tergantung ukurannya juga. Jadi juga menjamin kenyamanan dan keamanan bagi hewan coba lainnya seperti itu juga perlu diperhatikan. Kemudian radioisotop ini kita tidak menggunakan ya. Kalau tidak ya ditulis tidak begitu, dicentang tidak. Pengambilan darah. Nah, ini beberapa penelitian mungkin ada yang mengambil darah, cairan tubuh, ini bisa dituliskan lengkap ya, lokasi pengambilan darahnya di mana, apakah di ekor ataupun di jantung. Mungkin ya kalau dimatikan biasanya untuk mengambil darah yang banyak di jantung atau lewat mata begitu ya. Jadi dituliskan berapa volume targetnya dan frekuensi pengambilannya berapa kali bisa dituliskan. Terus juga pengambilan cairan tubuh mungkin ya ini jarang sih dilakukan kalau rata-rata penelitian kita banyak di darah ya.
Kalau pengambilan cairan tubuh, misalnya pengambilan cairan sinovial atau cerebrospinal atau transudat, eksudat itu juga bisa dituliskan lokasi dan juga volume. Apakah injeksi akan dilakukan pada penelitian ini? Nah, dituliskan kalau apa namanya pemberiannya secara injeksi ya. Kemudian pemasangan kateter mungkin untuk penghematan urin 24 jam biasanya ya bisa dituliskan juga kalau memang ada, kalau tidak dituliskan tidak. Berikutnya terkait pakan, pakan khusus atau pembatasan akses pakan. Jadi pakannya dituliskan pemberiannya berupa apa ya, pelet mungkin ya dengan durasi berapa lama pemberiannya. Kemudian pembatasan akses makan dan minum kalau memang ada ya. Tergantung tujuan penelitiannya. Biasanya eh, apa namanya pemberian pakan dan minumnya tidak terbatas ya. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan penyakit yang kaitannya metabolik itu ada perlakuan khusus, ada pembatasan makan minum, dipuasakan sebelum diujikan itu juga bisa disampaikan di sini. Selanjutnya agen palatikum untuk apa namanya penelitian neuromuskular ya. Mungkin pakai blocking agent juga bisa dituliskan dengan dosis berapa, frekuensinya berapa. Kalau tidak ada dicentang saja tidak begitu. Kemudian untuk euthanasia ini berarti bagaimana cara mematikan hewan cobanya ya, apakah didislokasi atau dengan bius ya. Kalau dengan bius digunakan bius jenis apa dengan dosis berapa bisa dituliskan. Kemudian kematian hewan coba atau endpointnya, ini kalau misalkan hewannya sudah mati, bagaimana perlakuannya seperti itu. Proses memonitor rasa sakitnya, ini juga dituliskan ya, bagaimana cara mematikannya, apa namanya, dengan cara apa yang bisa meminimalkan rasa sakit ataupun stres gitu. Kemudian pengekangan jangka panjang ini em, kalau untuk mungkin yang jenis toksisitas kronis ya, yang apa namanya prosesnya cukup panjang ya, ini juga bisa dituliskan sampai berapa lama untuk perlakuannya dan juga pengambilan datanya. Kemudian yang berikutnya ini kalau penelitian transplantasi ya, ini sepertinya kita tidak banyak di sini ya, kita tidak ada penelitian transplantasi atau induksi tumor. Mungkin induksi tumor ini, induksi kanker juga bisa dimasukkan kalau memang ada, dijelaskan pakai eh, penginduksi apa, misalnya kadmium, misalkan atau yang lain. Kemudian uji toksisitas ini yang mungkin beberapa mahasiswa ada yang melakukan uji toksisitas. Kalau iya dijelaskan ya bagaimana uji toksisitasnya, jenis uji toksisitasnya apa, apakah uji toksisitas akut, subkronis atau kronis, berapa lama perlakuannya, kemudian bagaimana mengoleksi jaringan atau organnya, begitu. Biasanya kan uji toksisitas ada yang selain dilihat perubahan tingkah laku dan juga fisik, dilihat juga profil darah, profil kimia kliniknya, kemudian juga profil histopatologinya, jadi bagaimana mengoleksi jaringan dan organnya. Jadi kita lakukan surgery atau terminal surgery seperti mematikan. Jadi dijelaskan di sini. Berikutnya jelaskan dekontaminasi, pemusnahan materi-materi. Nah, ini misalkan tadi kita melakukan induksi infeksi ya kepada hewan coba kan harus prosedur steril ya. Misalkan untuk menghindari dekontaminasi terhadap pakannya, terhadap area di sekitar juga dijelaskan. Kemudian untuk memusnahkan hewan coba juga diceritakan ya, biasanya prosedur kremasi ya atau di pembakaran. Nah, itu bisa dituliskan.
Apalagi untuk hewan-hewan coba yang sudah dilakukan apa namanya induksi infeksi ya, itu kan bisa mencemari atau mengkontaminasi sekitar atau bahkan yang zoonosis ini bisa membahayakan juga bagi manusia ya, ataupun hewan coba lainnya. Lalu pemeliharaan hewan coba ini bagaimana proses pengandangannya ya, individu atau berkelompok atau berpasangan, ini tergantung dari metode penelitiannya. Kemudian alas kandang atau housing yang digunakan biasanya sekam begitu ya. Dijelaskan di sini menggunakan apa ya, menggunakan karpet mungkin ya. Enggak ya, biasanya ini sekam ya. Kemudian lingkungannya juga dijelaskan berapa temperatur apa namanya kandangnya, kemudian kelembapan sumber cahayanya menggunakan cahaya matahari langsung atau dengan cahaya lampu kalau malam ya, siklus cahaya terang gelapnya berapa jam. Biasanya masing-masing 12 jam ya, 12 siang, 12 malam begitu. Selanjutnya pakan dan frekuensi pakan ya. Berapa lama satu hari, berapa kali makannya, eh, kemudian minumnya. Kalau minumnya tuh sama pakan biasanya ad libitum ya. Ad libitum itu tidak terbatas. Pokoknya kita sediakan eh, misalnya pagi dan siang atau sore. Jadi 3 kali sehari misalnya seperti itu, tapi dijelaskan di sini. Oke, kemudian cukup ya nanti tinggal tanda tangan peneliti utama. Mungkin itu. Ini kalau ada dokter hewan yang mendampingi bisa dituliskan juga ya. Kalau tidak, tidak perlu dituliskan. Mungkin cukup ya Pak Rosi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan nanti boleh WA ke kami ya untuk hewan coba, boleh dengan saya langsung. Silakan untuk pengisiannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rosi. Oke, terima kasih Bu Martina untuk penjelasannya terkait protokol etik hewan coba. Baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan, apakah mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Mungkin bisa bertanya selagi masih ada Pak Adi dan juga Bu Martina di sini. Monggo kami persilakan. Ya. Baik, silakan bagi yang bertanya ini dari Siska Yulianda. Apakah pertanyaannya melalui chat Zoom atau langsung sambil yang lain juga mungkin kami persilakan kalau ada yang tanya. Oh iya, Monggo, Pak Bu. Rosi. Pak Rosi, kalau misalkan ada yang meneliti di RSUD dan RSUD-nya menghendaki etik penelitian dari RSUD setempat, ya biasanya menyesuaikan, Pak. Nanti. Oke, Iya. ini Bu Martina ada pertanyaan di kolom Zoom. Untuk penelitian menggunakan isolat cacing, apakah memerlukan kode etik hewan coba nggih? Setahu saya, ini sholat cacingnya diambil dari mana? Dari feses manusia atau dari mana? Oh, beli isolat. Kalau beli isolat nggak perlu, Mbak.
Nggih, kecuali misalkan kita ambil dari feses manusia gitu ya, kita harus buat inform consent, kesediaan bagi apa namanya subjeknya. Nah, ini baru menggunakan etik penelitian. Kalau beli isolat itu kan sudah ada dari ini ya, dari Puspetma ya biasanya ya. Kalau itu nggak perlu etik hewan coba. Ya, sama-sama. Ya, monggo. Teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Untuk kode etik itu apakah untuk mahasiswa UM apakah wajib ya untuk mengurus kode etik di UM sendiri atau boleh di institusi lainnya? Terima kasih. Oke, kalau untuk mahasiswa UM, apa namanya, etik ini kan memfasilitasi. Kalau memang tadi misalkan penelitian di RSUD Sidoarjo begitu ya, kemudian di sana menginginkan dari RSUD Sidoarjo sendiri, tidak apa-apa, Mbak. Jadi dari apa RSUD-nya sendiri boleh ya, tidak harus dari UM gitu. Cuma mungkin kalau dari yang apa namanya yang tidak mewajibkan, kita memberikan fasilitas untuk etik penelitiannya bisa di UM sendiri. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Apa ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin terkait pelaksanaan etik penelitian ini bisa ditanyakan langsung ke LPPM kalau ada yang mau diinformasikan kembali seperti itu. Jadi bisa langsung ke LPPM atau bahkan bisa melalui website ya. Ada informasi terkait etik penelitian itu sendiri. Jadi apa sudah kami fasilitasi jadi mahasiswa bisa memanfaatkan terkait etik penelitian ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Pak Adi atau dari Bu Martina sebelum kita akhiri sosialisasi ini. Sampun cukup Pak Rosi saya. Oke, sampun cukup Pak Rosi. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Adi dan juga Bu Martina untuk penjelasannya terkait protokol etik dan juga kepada mahasiswa yang akan melakukan etik penelitian nantinya. Saya harapkan fasilitas yang sudah diberikan kepada kampus ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga semoga penelitian yang akan dilakukan juga berjalan dengan lancar. Sekian eh, sosialisasi dari LPPM. Untuk teman-teman bisa mengisi daftar hadirnya apabila ada masukan terkait KIPK ini seperti apa. Lalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi